Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Prasetyawan dengan NIM G0311811304. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang bernama deep fryers dan microwave. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, prinsip dari deep fryers dan microwave, mekanisme kerja dari deep fryers dan microwave, jenis perpindahan panas dari alat deep fryers dan microwave, dan juga jenis bahan yang menggunakan alat deep fryer dan microwave. Baik, langsung saja kita ke materi. Baik, alat yang pertama yaitu mesin deep fryer. Mesin deep fryer adalah salah satu peralatan memasak yang banyak digunakan di restoran-restoran atau rumah makan, bahkan adapun digunakan di dapur profesional. Mesin ini merupakan sebuah kompor yang telah didesain semenarik mungkin atau secara khusus yang memiliki tangki berbentuk persegi dan wadah wajah yang dibuat menjorok ke dalam. Dengan bentuk demikian, proses menggoreng makanan akan menghasilkan gorengan yang matang secara merata karena bahan yang digoreng tercelup semuanya. Adapun prinsip dari alat tersebut yaitu dapat mengedarkan panas secara merata yang membuat bahan dapat matang secara keseluruhan dengan menggunakan udara panas yang memiliki kecepatan tinggi. Adapun mekanisme kerja alat tersebut yaitu dapat mengedarkan udara panas yang berkecepatan tinggi yang mengelilingi makanan. Udara panas tersebut didapat dari kipas mekanik yang terdapat di dalam alat. Suhu panas yang tinggi tersebut membuat kandungan air dalam makanan menguap sehingga akan mematangkan sekaligus menghasilkan tekstur yang renyah pada gorengan atau masakan yang telah dimasak. Adapun jenis perpindahan panas yang terdapat di alat tersebut yakni proses pindah panas secara konveksi di dalam minyak dan konduksi di dalam bahan. Pemindahan panas dengan cara konveksi akan terjadi secara langsung ke bahan yang akan dikeringkan dengan suatu gas sehingga terjadi kontak antara udara panas tersebut dengan bahan. Sedangkan perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas yang melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Dan juga proses konduksi ini dapat memindahkan panas dari satu benda ke benda lainnya. Adapun jenis bahan yang dapat menggunakan alat tersebut yaitu daging, kentang, ayam, kerupuk, tahu, dan tempe. Menggoreng makanan dengan air fryer bisa mengurangi kandungan lemak tak jenuh hingga 80% dibandingkan dengan proses penggorengan biasa. Makanan yang dihasilkan tentu menjadi lebih sehat karena terbebas dari beragam efek buruk minyak seperti kolesterol tinggi. Adapun alat kedua yaitu microwave. Microwave atau yang dikenal dengan oven gelombang mikro merupakan sebuah peralatan dapur yang menggunakan listrik dan radiasi gelombang mikro untuk memasak atau memanaskan makanan. Prinsip kerja dari microwave yakni memancarkan radiasi gelombang mikro untuk membuat makanan menjadi panas dan matang. Besarnya gelombang alat yang dimiliki hampir di setiap rumah ini memiliki frekuensi sebesar 2500 Hz. Dengan gelombang ini kemudian dipancarkan pada berbagai kandungan yang ada di dalam makanan, baik itu berupa air, lemak maupun gula, yang memacu molekul-molekul tersebut untuk saling bertumbukan dan diserap sehingga menjadi panas. Hasilnya, makanan akan menjadi lebih cepat matang. Adapun mekanisme kerja microwave, yakni di mana microwave memiliki arus bolak-balik satu dengan beda potensial rendah dan adanya arus searah dengan beda potensial tinggi ini kemudian diubah menjadi satu arah. Kemudian gelombang mikro yang diambil dari frekuensi magnetron atau yang biasa disebut bagian inti dari microwave akan diarahkan ke antena di atas magnetron ke dalam waveguide. Selanjutnya waveguide
atau biasa yang disebut komponen yang didesain untuk mengarahkan gelombang akan meneruskan frekuensi yang dipantulkan oleh dinding dalam oven dan diserap oleh molekul makanan, baik itu dalam bentuk molekul air lemak, gula, dan molekul lainnya. Intinya, di setiap microwave terdapat magnetron yang berfungsi untuk menghasilkan gelombang mikro, selanjutnya akan ditransmisikan oleh waveguide hingga akhirnya dipantulkan ke dalam microwave stirrer. Alat ini menggunakan jenis perpindahan panas, yaitu secara kalor atau secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya, contohnya panas matahari sampai ke bumi, walau melalui ruang hampa dan pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Dan adapun jenis bahan yang menggunakan alat tersebut yaitu telur, sayur, mie instan, umbi-umbian, daging, kue, kentang, dan kerupuk. Setelah itu ada pemaparan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Revon Teknologi, pusat fabrikasi dan produsen kitchen set stainless steel untuk kebutuhan dapur resto dan dapur bakery. Jadi untuk sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara penggunaan deep fryer Revon untuk pertama kali. Sebenarnya sangat mudah sekali dan Anda tinggal lihat video ini sampai selesai. Pertama-tama yang harus Anda perhatikan adalah harus kenal dulu nih terhadap fitur yang ada di deep fryer ini. Mulai dari keranjang, valve-nya, pintunya, pengatur suhu digital dan analognya, kapasitas minyaknya, serta cara penggunaan secara umum pada deep fryer ini. Anda bisa langsung tanyakan kepada kami selaku konsultan produk Anda, silahkan. Pada dasarnya, yang harus Anda perhatikan yang pertama adalah posisi dari deep fryer itu. Jangan sampai deep fryer Anda letakkan terlalu mepet dengan dinding atau mepet di antara beberapa air, baik itu berupa sink atau wastafel. Itu sangat tidak bagus untuk deep fryer Anda. Yang kedua, Anda harus perhatikan penggunaan minyak goreng. Pada dasarnya, kami akan selalu merekomendasikan minyak goreng padat kepada Anda. Dengan catatan, sebelum digunakan di deep fryer, minyak goreng ini harus Anda cairkan terlebih dahulu. Tapi misalkan Anda memilih untuk menggunakan minyak cair, itu tidak apa-apa dan itu tidak masalah untuk deep fryer Anda. Yang ketiga, perlu kami pastikan lagi dan jelaskan lagi kepada Anda, tidak boleh ada air di sekitar deep fryer ini. Anda tidak boleh menempatkan deep fryer di antara sink atau di antara wastafel. Itu tidak bagus untuk deep fryer Anda. Selanjutnya Anda tinggal menyambungkan regulator ke gas. Setelah regulator Anda pastikan aman, jangan hidupkan deep fryer terlebih dahulu, tetapi tuang minyak terlebih dahulu. Hal ini berfungsi untuk melakukan semacam pelumasan terhadap beberapa bagian pembakaran di deep fryer. Catatannya adalah, ketika Anda menggunakan minyak padat, cairkan terlebih dahulu minyaknya di tempat lain. Setelah itu Anda baru masukkan ke dalam tub dari deep fryer ini. Kenapa minyak padat harus Anda cairkan terlebih dahulu? Ini pertanyaan yang banyak sekali masuk ke kita. Yang jelas, alasan paling utama adalah untuk mencegah adanya overheating pada area pembakaran di deep fryer. Akhirnya, kami selalu merekomendasikan agar minyak padat yang Anda gunakan, apapun mereknya, untuk dicairkan terlebih dahulu. Ingat, cairkan minyak padat terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda tinggal masuk ke bagian dari pengatur suhu deep fryer ini. Jika panel digital aktif, menandakan Anda sedang menggunakan mode listrik. Suhu bisa Anda atur pada mode digital, terserah sesuai dengan kebutuhan. Kami selalu merekomendasikan untuk Anda agar tahu terlebih dahulu berapa suhu dari menu yang Anda goreng dengan deep fryer ini. Misalkan seperti ayam goreng. Suhu idealnya adalah antara 170 derajat sampai 180 derajat Celcius. Silahkan, Anda tinggal sesuaikan saja. Selanjutnya adalah timer. Timer hanya untuk mengingat, tidak ada kaitannya dengan pembakaran. Tinggal setting beberapa menit, setelah sampai pada waktu yang Anda tentukan, maka dengan otomatis buzzer akan menunjukkan dan berbunyi. Bunyi ini yang menandakan bahwa waktu yang sudah Anda tentukan itu sudah selesai.
Ingat, timer ini tidak ada kaitannya dengan pembakaran. Ini adalah mode baterai atau emergency mode. Mode ini tidak boleh digunakan dengan mode listrik secara bersamaan. Artinya, antara mode baterai dengan mode listrik harus Anda gunakan satu persatu. Ketika Anda ingin menggunakan mode listrik, maka pastikan mode baterai pada deep fryer ini harus dalam keadaan off. Sebaliknya, ketika Anda ingin menggunakan mode baterai, maka pastikan terlebih dahulu mode listrik pada deep fryer ini dalam keadaan off. Ketika Anda menggunakan kedua mode ini dalam waktu bersamaan, yang terjadi adalah deep fryer ini tidak akan berfungsi. Kami selalu menyarankan agar Anda tetap bertanya kepada kami atau konsultan kami secara langsung atau teknisi kami secara langsung sebelum penggunaan deep fryer ini. Kami akan selalu mendampingi bagaimana cara penggunaan deep fryer untuk pertama kali. Ingat, video ini hanya sebagai saran dan hanya sebagai paduan. Untuk penggunaan pertama kali, silahkan Anda hubungi nomor konsultan atau teknisi kami yang tertera di bawah ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu kembali. So kali ini saya ingin bercerita mengenai microwave oven. So sebelum tu saya nak bagi pencerahan sedikit mengenai oven. Oven terbahagi kepada dua jenis, iaitu microwave oven dan electric oven. Tetapi orang kita di Malaysia dah terbiasa panggil microwave oven tu microwave dan electric oven tu oven, betul tak? So topik hari ni saya tak nak sentuh pasal electric oven, tetapi saya hanya nak cerita pasal microwave oven sahaja. Alright, microwave oven dia ada tiga jenis. Yang pertama dan paling basic ialah jenis solo, yang bermaksud dia hanya ada microwave function sahaja. Yang kedua pula adalah microwave grill yang mempunyai dua function memasak, iaitu microwave dan grill function seperti electric oven. Dan yang ketiga pula adalah microwave convention, iaitu gabungan microwave, grill dan kipas convention. Alright, so macam mana microwave memasak? So microwave memasak makanan dengan mendedahkannya kepada radiasi elektromagnetik di dalam julat frekuensi gelombang mikro. So ini mendorong molekul polar dalam makanan berputar dan menghasilkan tenaga thermal dalam proses yang dikenali sebagai pemanasan dielektrik. Jadi gelombang microwave ni memberikan geseran kepada molekul di dalam makanan. Dalam erti kata lain, contoh kita masak ayam, dia akan masak dari dalam ke luar. Okay, tak seperti electric oven yang memasak dari luar ke dalam. So bila microwave memasak menggunakan gelombang mikro dan cara dia masak adalah dari dalam ke luar. Jadi microwave ada pantang larang ataupun benda yang kita tak boleh bawa masuk jika kita masak menggunakan microwave function. So benda yang kita tak boleh masuk semasa masak menggunakan microwave function adalah besi, kertas, aluminium foil, plastik bag, bekas plastik yang tak disyorkan untuk microwave. So biasanya di bawah bekas dia ada logo menunjukkan dia boleh digunakan untuk microwave ataupun tidak. And then telur yang belum dipecahkan kulitnya, maksudnya kita terus masuk sebiji telur tu, kena pecahkan dulu baru boleh masak. Tetapi jika anda menggunakan function reheat, contoh anda panaskan air, so dalam cawan tu dia ada suhu besi. So kalau reheat dalam seminit dia tak ada masalah lah. Dia hanya bahaya jika anda menggunakan microwave function dalam tempoh masak yang lama. Okey, lepas tu kita masuk kepada microwave grill pula. Okey, grill function adalah sama seperti electric oven. Dia ada electric heater untuk memasak makanan. Tetapi kesemua electric heater di dalam microwave grill hanya ada di permukaan atas sahaja dan tak seperti electric oven yang mempunyai electric heater di atas dan di bawah permukaan. So masakan menggunakan grill function di dalam microwave grill akan mengambil masa yang agak lama berbanding electric oven dan berkemungkinan masakan akan menjadi tidak sekata kerana hanya mempunyai electric heater di atas permukaan sahaja. And then yang ketiga pula adalah microwave convention. So microwave convention ni boleh menyelesaikan masalah grill di dalam microwave grill tadi. Walaupun microwave convention masih mempunyai electric heater di atas permukaan sama seperti microwave grill, tapi ia mempunyai kipas untuk masakan yang lebih cepat dan sekata.
Ramai orang bertanya kepada saya, apakah perbezaan microwave mahal dan murah? Adakah disebabkan microwave mahal seperti microwave convention adalah perbezaan dari segi function? Maksudnya, kalau kita beli microwave convention, dia ada macam-macam function makanan yang kita boleh buat. Okey, sebenarnya bukan dari segi perbezaan function yang membuatkan dia mahal, tetapi sebenarnya adalah preset masakan yang lebih banyak membuatkan dia mahal. Hanya pilih menu apa anda nak masak, masuk barang dan tekan start sahaja tanpa perlu fikir berapa lama masa untuk di-set dan berapa kuat tenaga untuk diperlukan untuk masak. So contoh orang macam saya yang tak tahu masak, kalau guna microwave yang mahal yang ada banyak preset makanan pun saya boleh masak juga. Okey. Alright, ini satu kelebihan kalau anda beli microwave yang banyak function dan preset masakan yang banyak. Kita tahu harga dia agak mahal, tetapi sebenarnya dia lebih menjimatkan duit anda. So contoh saya ambil satu microwave convention daripada Samsung. First, dia ada hot blast function. Dia boleh panggang seekor ayam tu dengan cepat dengan hanya dalam 40 minit sahaja. Dia boleh buat kek, dia boleh bakar biskut. So lebih kurang macam electric oven. So saya tak payah nak beli electric oven. And then dia ada slim fry function. So slim fry function ni adalah healthy cooking kerana dia boleh memasak tanpa menggunakan minyak. So lebih kurang macam air fryer. So saya tak payah nak beli air fryer. And then dia ada fermentation untuk buat roti. So biasanya orang buat roti ni dia akan beli bread maker. So bila ada fermentation ni, saya tak payah nak beli bread maker. Actually banyak lagi. Kalau anda betul-betul tahu cara menggunakan microwave, tak perlu lagi anda beli periuk atau kuali, tak perlu lagi beli dapur gas. Semuanya masak menggunakan microwave, jimat ruang dan paling penting jimat duit. So itulah penjelasan saya mengenai microwave hari ini. Itulah tadi pemaparan materi dan video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.